Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Ilmu pengetahuan modern menyatakan bahwa pohon zaitun merupakan pohon sebangsa kaya yang berumur panjang untuk masa lebih dari 100 tahun. Menghasilkan buah secara terus-menerus tanpa harus menguras tenaga manusia. Pohon ini akan selalu nampak hijau dan indah bila dipandang. Belakangan terungkap, pohon ini menghasilkan buah yang banyak khasiatnya bagi kesehatan. Pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sampai bersumpah atas nama buahnya, demi buah zaitun. Ini berarti buah zaitun bukan sembarang buah, tapi buah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wat-tini waz-zaitun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi buah tin dan zaitun. Al-Quran Surah At-Tin ayat 1. Sebagian ahli tafsir menyebutkan kedua buah-buahan ini diambil jadi sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperhatikan. Buah tin diambil sumpah karena dia buah yang terkenal untuk dimakan. Buah zaitun karena dia dapat ditempa dan diambil minyaknya. Imam Qatadah menyebutkan tin adalah nama sebuah bukit di Damaskus dan zaitun nama dari sebuah bukit di Baitul Maqdis. Tandanya kedua negeri itu penting untuk diperhatikan. Hal ini dipertegas oleh riwayat Ibnu Abbas bahwa tin adalah masjid yang mula didirikan oleh Nabi Nuh di atas gunung Al-Judi, sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis. Tetapi terdapat lagi tafsir yang menyatakan bahwa buah tin dan zaitun itu banyak sekali tumbuh di Palestina. Di dekat Yerusalem pun ada sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun, karena di sana memang banyak tumbuh pohon zaitun itu. Menurut kepercayaan, dari bukit itulah Nabi Isa Al-Masih Mi'raj ke langit. Sementara ayat 2 dan 3 surat At-Tin, Allah berfirman, dan demi bukit Sinai, dan demi kota ini yang aman. Kata Tursinin, mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksudkan adalah tempat bertemunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan maksud negeri yang aman ini, hampir semua ahli tafsir sepakat jika yang dimaksud adalah negeri Mekah, tempat diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita melihat rangkaian ayat ini, maka akan terlihat tentang 3 tempat yang sangat erat hubungannya satu sama lain, yaitu Baitul Maqdis, Bukit Sinai, dan Mekah Al-Mukarramah. Ibnu Taimiyah berkata, ini adalah sumpah kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan kepada ketiga tempat yang mulia lagi agung, yang di sana sinar Allah dan petunjuknya, dan ketiga tempat itu diturunkan ketiga kitabnya, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Namun, banyak ahli tafsir cenderung menyatakan bahwa kepentingan kedua buah-buahan itu sendirilah yang menyebabkan keduanya diambil jadi sumpah. Buah tin adalah buah yang lunak, lembut, gemak, hampir berdekatan rasanya dengan buah serikaya yang tumbuh di negeri kita. Sedangkan zaitun masyhur karena minyaknya. Hal itu tidaklah mengherankan, karena buah tin dan zaitun sendiri adalah buah yang sangat syarat dengan nutrisi dan manfaat untuk manusia. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah telah diberi hadiah satu wadah buah tin. Kemudian Nabi bersabda, makanlah. Lalu beliau pun memakannya dan berkata, jika engkau berkata, ada buah yang diturunkan dari surga, maka aku bisa katakan, inilah buahnya, karena sesungguhnya buah surga tanpa biji. Oleh karena itu, makanlah, karena buah tin ini dapat menyembuhkan wasir dan encok. Sedangkan untuk buah zaitun, Rasulullah bersabda, makanlah buah zaitun dan berminyaklah dengannya,
sebab itu adalah pohon yang diberkati. Hadis riwayat Tirmizi. Perbedaan makna sumpah Allah terhadap buah zaitun di kalangan ahli tafsir bisa difahami, bahwa baik yang bermakna sebagai buah ataupun tempat, keduanya mengisyaratkan keberkahannya. Bahkan disebutkan pohon zaitun adalah pohon pertama yang tumbuh di bumi, sekaligus pohon pertama yang tumbuh setelah banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Penelitian modern mengungkap fakta bahwa pohon zaitun disebutkan mulai dibudidayakan sejak 6.000 hingga 8.000 tahun di Mediterania Timur. Di Jombina, seorang arkeobotanis dari Pusat Nasional Penelitian Ilmiah Prancis menegaskan pohon zaitun tersebut berasal dari pohon zaitun liar dari perbatasan Turki dan Suriah yang meliputi Israel, Palestina, Yordania, dan Libanon. Inilah kawasan Syam yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pohon kayu keluar dari Tursina, pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 20. Sami bin Abdullah menyebutkan ayat ini justru merujuk pada tanah suci di Palestina, mengingat terdapat bukit di sana yang ditumbuhi banyak pohon zaitun yang terus berproduksi sepanjang tahun, sehingga penduduk di sekitar Baitul Maqdis menamai bukit tersebut Bukit Zaitun. Jika demikian, maka pantas jika zaitun disebut tumbuh di tanah para nabi dan tanah suci. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa 70 nabi telah mendoakannya agar tentang zaitun. Tentu ada kandungan yang istimewa dalam buah ini yang tak bisa ditemui dalam jenis buah lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 99. Ribuan tahun silam, masyarakat di sekitar Laut Tengah dan Timur Tengah telah mengetahui rahasia di balik mengkonsumsi zaitun. Dalam bentuk buah, zaitun muda yang berwarna hijau kekuningan seringkali digunakan sebagai makanan penting untuk penambah rasa. Sedangkan zaitun matang yang berwarna kehitam-hitaman diperas untuk diambil minyaknya.
Rasulullah bersabda, makanlah buah zaitun dan berminyaklah dengannya, sebab itu adalah pohon yang diberkati. Hadis riwayat Tirmizi. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meminyaki rambut, menyisir jenggot, dan membalur wajah dengan zaitun, seakan-akan pakaian beliau adalah pakaian tukang minyak. Hadis riwayat Tirmizi. Kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejak 14 abad silam ini ternyata sekarang dibuktikan oleh ahli kesehatan modern. Jika diolah menjadi minyak, kandungan asam lemak yang dimiliki buah zaitun ini terdiri dari 79% omega 9, 11% asam palmitrat atau asam lemak jenuh, 7% asam linoleat atau omega 6, asam stearat sebesar 2%, dan 1% kandungan lainnya. Tingginya kandungan omega 9 membuat minyak zaitun memiliki berbagai manfaat kesehatan seperti menurunkan kolesterol, mengurangi gejala radang sendi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan menghentikan rambut rontok. Menukil dari Ibnu Abbas, Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan, pohon zaitun mengandung berbagai manfaat. Minyaknya digunakan sebagai bahan bakar lampu dan juga untuk lauk dan lulur. Kayu dan arangnya digunakan sebagai kayu bakar. Tidak ada satu bagian pun dari pohon ini yang tidak berguna. Bahkan abunya bisa dimanfaatkan untuk mencuci sutra. Sebuah penelitian membuktikan bahwa minyak zaitun darah atau minyak zaitun perasan pertama yang lebih dikenal dengan virgin olive oil mampu mencegah pengerasan dan penyempitan pembuluh darah akibat oksidasi zat kolesterol berbahaya. Penelitian ini sekaligus mengungkap bahwa minyak zaitun mengandung vitamin E yang sangat berperan sebagai antioksidan. Juga mengandung metil urat sehingga bisa mencegah terjadinya pengerasan pembuluh darah, sehingga memainkan peran penting dalam melindungi tubuh dari zat-zat toksik yang meracuni sel dan zat berbahaya lainnya. Sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 2.564 wanita penderita kanker payudara mengungkapkan bahwa ada hubungan erat antara risiko terjadinya kanker dengan konsumsi minyak zaitun. Semakin banyak konsumsi minyak zaitun, maka semakin sempurna pencegahan terhadap terjadinya kanker. Maka konsumsi 1 sendok makan minyak zaitun setiap hari bisa menurunkan resiko terserang kanker payudara hingga 45%. Riset ini didasarkan pada penelitian terhadap jenis makanan yang dikonsumsi oleh lebih dari 60.000 wanita yang berusia antara 40 hingga 70 tahun selama 3 tahun. Pada tahun 1997, 16 pakar kedokteran berkumpul di Roma dan menghasilkan pernyataan bahwa mengkonsumsi minyak zaitun bisa memberikan andil melindungi tubuh dari berbagai serangan penyakit jantung koroner, kenaikan kolesterol darah, kenaikan tekanan darah, serta penyakit diabetes dan penyakit obesitas. Vitamin E dan asam lemak yang terkandung di minyak zaitun juga dapat membantu melembabkan kulit dan mencegah keriput. Itu sebabnya minyak zaitun juga memiliki manfaat untuk kecantikan. Dengan konsumsi dan mengoleskan minyak zaitun, kulit akan menjadi lebih bercahaya dan mengkilap. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan, minyak zaitun bisa menutup pori-pori tubuh dan mencegah zat yang masuk melaluinya. Jika digunakan setelah mandi air panas, minyak zaitun akan memperbaiki dan melembabkan badan. Jika digunakan sebagai minyak rambut, akan menjadikan rambut indah dan panjang. Minyak zaitun juga berkhasiat untuk mengobati campak dan berbagai penyakit lainnya. Ibnu Abbas menyebutkan, jika orang yang berihram mengalami pecah-pecah di tangan atau kaki, hendaklah mengolesnya dengan minyak zaitun dan minyak samin. Dengan sedemikian banyak manfaat dari zaitun, pantas jika Rasulullah menyebutnya pohon yang diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu, dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lagi jernih, bercahaya dan tegak, tidak kotor dan tidak bengkok. Ayat ini juga menegaskan tempat tumbuhnya bukan di sebelah timur hingga tidak terkena sinar matahari di awal siang, dan bukan pula di sebelah barat hingga tertutupi bayangan sebelum matahari terbenam, namun letaknya di tengah, terus disinari matahari sejak pagi sampai sore, sehingga minyak yang dihasilkannya jernih, sedang, dan bercahaya. Ar-Razi menyebutkan maksud ayat ini adalah pohon zaitun yang hijau dan segar yang tidak terkena sinar matahari, bagaimanapun kondisinya, baik ketika matahari terbit maupun matahari terbenam. Demikianlah seorang mukmin yang terpelihara dari fitnah-fitnah. Ada kalanya ia tertimpa fitnah, namun Allah meneguhkannya. Ia selalu berada dalam 4 keadaan berikut. Jika berkata, ia jujur. Jika menghukum, ia berlaku adil. Jika diberi cobaan, ia bersabar. Dan jika diberi, ia bersyukur. Keadaannya di antara manusia lainnya seperti seorang yang hidup berjalan di tengah-tengah kubur orang-orang yang sudah mati. Kalimat yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis, maksud dari kalimat dalam ayat ini adalah iman seorang hamba dan amalnya. Kemudian di firman Allah, cahaya di atas cahaya tidak lepas dari 5 cahaya, yaitu perkataannya adalah cahaya, amalnya adalah cahaya, tempat masuknya adalah cahaya, tempat keluarnya adalah cahaya, tempat kembalinya adalah cahaya pada hari kiamat, yaitu surga. As-Suddi mengatakan, cahaya api dan cahaya minyak apabila bersatu akan bersinar. Keduanya tidak akan bersinar dengan sendirinya jika tidak berpasangan. Demikian pula, cahaya Al-Quran dan cahaya iman manakala bersatu tidak akan bercahaya, kecuali bila keduanya bersatu. Begitu banyak manfaat yang bisa dipetik dari buah abadi zaitun.
Sebelum ilmu modern mampu menguak rahasia keberkahan zaitun 14 abad silam, Al-Quran dan Rasul Muhammad SAW telah mengungkapkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Pemirsa, semoga kita bisa mengambil manfaat dan hikmah dari tayangan Khazanah hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.